kemarin main di sini mid, Mid, geser ke gold, gold, sekarang sekarang roam. bener-bener all-roll. Multi talenta, open mabar. Semua Enggak, bisa. bukan, pengisi. Enggak dong. Pengisi slot, biasanya kayak bebas. Bebas. Di roll apa aja dikasih, bisa dan bener berarti hehehe terkonfirmasi di sini memang mengisi roam ya. Menarik ya. Apakah ini yang justru mau membuat mereka bisa dapetin kemenangan pertama? Tapi ya kita bahas untuk drafting phase di game pertama ini ada Fanny dan juga ada Yuzong yang diantisipasi oleh Coach Jet dari Axmena. Sebentar Berarti- di Coach Behave nih. Ini Lampu-lampu. Junglernya bentar. Wow. Bentar. Iya, Sabar. HN berubah. Chen EXP jadi Jadi jungle. jungler, betul. Iya, betul. HN berubah tadinya EXP. Oke. Jadi yang nggak main itu Ashred. Iya, Iya. Nah, Daki ini mantan Sama- juara M Ashred Series. sama Pancake. Sama pancake ya dua. Daki mantan juara M Series. Bukan yang itu Bukan, mas, dakinya. dakinya beda. Bukan, coach yang itu. Beda dong. Beda. Oke. Oh, kalau kemarin prioritas Chusin buat Radan K ya? Ya. Dan Mid-midnya jujur kan? ya permainannya juga oke lah ya untuk. Oke. Iya untuk harusnya ini first timer juga gak sih buat Iya. Radan Ki ada di stage internasional gitu ya dan dia bisa untuk membuktiin itu. Tapi sekarang diambil Ya, posisinya. tapi kan masih ada yang lain. Mereka masih punya Lunox kalau mereka mau. Dan telah slot di first pick. Wise choice. Nah, ini HN kemarin pakai Arlot kemarin tuh. KHN. Ini Lot Brothers muncul lagi nih. Oh iya, Arlott Lancelot. tadi soalnya mendulang kesuksesan ya. Mendulang. Di game keduanya punya zone. Iya. Tapi ya react apa yang akan dilakukan oleh Axe sekarang. Dengan adanya Chusin, Yisun-Shin udah nggak ada. Fanny juga udah nggak ada. Mungkin kalau emang mau memunculkan kembali potensi Assassin, masih ada Hayabusa. Atau bahkan Link yang bisa ada buffnya juga kan kemarin sempat. Tapi Hayabusa ya. Link terlalu scaling ya. Iya, meskipun ini lagi-lagi ya sekarang udah mulai sedikit demi sedikit di buff tipis-tipis untuk bisa masuk juga dalam meta. Meskipun nggak Attack bakal speed-nya. segampang itu kan, iya bener banget sih. Dan ya ada Kimi. Hero yang sempat kita pertanyakan di hari pertama wildcard. Kemana Kimi? Sekarang dari kemarin sih udah muncul juga si Kimi. Udah muncul dan ini juga menjadi hero kemenangannya Zeta Division ya Division. kemarin ya. Satu-satunya tuh kemenangan game yang bisa diambil dengan Kimi juga. Dan sekarang muncul untuk RLG 2 band terakhir. Wah, 2 band terakhir. Kalau gue lihat dari 2 band terakhir ini, mereka harus tutup hero yang bisa dive in ke dalam sih dari segi roamer mereka. Pertama, ini Kalia masih terbuka. Kita lihat kalau mau main Grok juga masih ada, tapi Kalia malah ngambil karena posisinya akan ada pick selanjutnya untuk para pasukan dari tim RLG. Ini ya, diambil duluan Kari, oke. Grok gak laku ternyata ya. Belum. Iya loh. Dari tadi di band awal terus. Iya. Padahal gue jujur ya, Grok ini salah satu hero yang cukup mengerikan bagi yang bisa bermainnya. Meskipun udah mendapatkan adjustment ya untuk di persen terakhir kan agak sedikit dikurangin tuh segi minitinya. Tapi Moskov, wow Wah ini ini dia glass nih. cannon banget loh dari RLG. Mereka main tabrak gimang kan. Dua marksman, fighter yang nggak terlalu tanky juga, Lancelot. Penyerang semua. Iya mereka suka yang langsung ngajakin team fight. Gimana kalau kirinya tiba-tiba mainnya hero yang crowd control? Ya. Jadi mereka nih ya, bisa mainin hero-hero besar yang sisi besar. Kenapa? Utility dari Zuxinnya ini bisa membantu trigger Purify. Ya Grok, oke. Grok Tigreal, oke, oke. Tigreal boleh. Weh, sebentar. Varsha Goldland kan? Harusnya Varsha Gold Lane, harusnya ya. Wah, untuk ketemu Moskov ya. Menang sih range-nya. Harusnya bisa menang Varsha sih. Menang Varsha secara laning ya, tapi Iya. Groknya baru diambil. Wow. Ya ini main lepas banget kayaknya. Saya lihat Iya. Tapi jujur ini Varsha yang kita kenal salah satu hero yang cukup populer di scene internasional ya. Sejauh di wildcard 5 kali penggunaannya 0% win rate. Iya, Dan sebenarnya ini ada pemunculan yang paling keenam. sering tuh Katsu yang pakai Iya, Varsha ya. Tapi betul. Varsha sebenarnya oke buat ngelawan hero-hero yang glass cannon. Cuman ini terlalu banyak juga yang bisa memberikan efek cancellation atau bahkan langsung tabrak ke arah Varshanya. Apalagi Ada Arlot ya. Arlot, Grok juga. Itu Tapi dia. kalau misalnya Radit, pilihan cepat, gue agak bingung nih soalnya. Aku aksi meskipun ya, Aks. ya aksi. Oke, Hmm. Aul. Aku ask di audiens saja, menurut kalian siapa nih kira-kira yang menang? Nanya ke audiens ya. Iya. Kalau dari draft, gue suka banget dari RLG. Oke, Oke. Oke, jadi kita bakal menyaksikan apakah ada pecah kemenangan untuk kali ini. Langsung saja Radit overkill dan juga Aul overcook.
Oke, terima kasih Ranger Mas Overseas. Yang persis lagi. Kita over semua Over semua ya. ya. Ya tapi memang ya lumayan belas kena dan ternyata bukan Varsha Gold Lane. Jushin Gold Lane. Jushin Gold Lane-nya ternyata. Ini first time sih aku lihat dari Jushin di Gold Lane. Neneng, Kenapa? neneng, mikir juga gue langsung otak. Kenapa ya? Kenapa ada lagu backsoundnya tapi pas gue mikir. Woi, tapi ada pertikaian terjadi. Di detik ke-30 sudah baku hantam ya. Hehehe. Kehilangan cukup banyak HP dan di sisi lain Daki sepertinya bisa di solo pick off oleh Alvo. Masih menunggu dengan Quanok yang memberikan efek surprise tapi Curse of Glory karena yang salah. Tapi untungnya first blood tetap bisa diamankan oleh Quanok. Rotasi cepat lah ya, udah tahu Varsha dengan Wings by Wings-nya juga dia bisa langsung menyambut ke arah pokingan yang sudah dilakukan juga. Daki tumbang dan sekarang kembali Rice Cream-nya coba untuk memegang. Hehehe. Ini Debut masih- hehehe di roll. Iya, menarik nih ya kalau kita saksikan karena udah ada tiga hari, setiap harinya beda-beda role semua loh. Kadang kita tukar roll di rank agak puyeng. Iya, tapi Daylight struggle lawan Iya. Jushin di gold. Iya, dia bisa diangkat-angkat soalnya kan. Kalau lihat dari Jushinnya sebenarnya masih tetap emblem mage ya, ditambah dengan adanya Bergen Hunter di sini biar bisa mendapatkan itemization yang jauh lebih cepat dengan diskon yang didapatkan plus ditambah lagi dengan adanya trail sebagai damage tambahan yang ngebuat akhirnya dari Speedy cukup bisa memberikan pressure terhadap Daylight. Walaupun ada Master Assassin yang harusnya membuat dari Daylight akan semakin lebih bermain galak, memanfaatkan adanya 1v1 tapi tabrakan lagi di arah tengah. Cukup aman harusnya, masih bisa menjauh juga dari Radan K. Dan memang untuk kali ini RLJSI terlihat cukup ditekan ya oleh teman-teman dari Axmena meskipun gap yang nggak terlalu jauh juga. Sementara dari Rice Cream mencoba untuk memberikan damage ya karena Radan K. Backupan pun dari HHN, Turtle yang pertama sudah mulai hadir dan yap, Rice Cream justru sekarang cukup low HP-nya. Rice Strike yang menutup jalan pulang untuk Radan. Dan bahkan HHN juga nggak dikasih jalan escape sepertinya untuk bisa menyelamatkan nyawa dari hehehe yang terpick off. Waduh, gak pakai Hayabusa, gak pakai Shadow Kill tadi Ul. Iya ya. 2 point kill tanpa Shadow Kill. Ini bener-bener padahal RLG yang tadi inisiasi dan ada chance untuk menangin fight-nya. Tapi di saat Quanok udah buka feeder ice track itu beda cerita lagi dan ditambahkan kembali pudi-pudi keuntungan buat Axmena. 1 turtle berhasil untuk dikantongi. Ya, ini bakal cukup sulit harusnya untuk RLJSI ya, karena so far ya kalau kita bicara untuk power, Varsha udah pasti bakal bisa ngasih tekanan terus ke arah Kimi. Yang terlihat seperti di area tengah nih, nggak dikasih jalan pulang dengan mudah. Masih belum memiliki wall charge-nya atau tectonic charge-nya, tapi kali ini masuk. HHN mencoba untuk ke arah lini belakang, Quanok masih cukup keaman, tapi justru malah hehehe yang nggak bisa tersenyum kembali dipunish oleh Axmena. Yap, wah ini segala yang coba untuk dilakukan sama Axmena berhasil berjalan secara mulus ya. 4-0, objektifnya dapat dan sekarang plating. Hehehe level 3 Ul, itu masalah lebih besar dibandingkan Iya, bener. platingnya. Hehehe level 3 sedangkan mereka membutuhkan tectonic charge. Gimana caranya mereka survive kali ini kalau hehehe-nya masih level 3, baru level 4. Oke. Lambat banget ya di menit 3:20 baru dapetin level 4 ya. Dan mungkin ini juga transisi ya. Karena pasti pattern untuk cari EXP lane dari EXP dari Rom kan agak sedikit susah. Apalagi kan sekarang dengan penyesuaian dari Encourage juga yang baru ya. Tapi Radan, wow, killing spree. Dengan mudah didapatkan oleh Quanok, meskipun sekarang HHN gak tinggal diam. Quanok masih bisa diselamatkan gampang. Shield terakhir yang dibutuhkan, ter-shutdown memang. Tapi lihat gimana mereka semua terjebak dalam ada tertarik Daki. Ada Flicker dan juga Vengeance yang digunakan untuk bisa keluar. Tapi dikejar lagi dengan Throwboy yang masuk. Dengan Shadow Shuriken dan aku belum melihat ada Shadow Kill sama sekali dari. Tadi ada 1 doang, tapi satu ditahan banget ya ini Throwboy. Nah, Ya ini Senin emang Kemis ya ini. untuk game kedua Shadow Kill-nya. Padahal terus game kedua nggak pakai Haya kan. Belum tentu pakai Haya. Oke. Dan memang sekarang purple buff udah mulai diambil ya, objektif demi objektif dikuasai dengan begitu mudahnya oleh Axmena. Iya, dan ini juga transisi lagi dari HHN yang sekarang main jungle kan. Crimson Beacon-nya udah dibuka juga, semuanya udah mulai ditabrak, udah mulai diacak-acak lagi. Tapi dari Axmena memang panen dari point kill. Tapi belum ada objektif berikutnya lagi yang bisa dikantongin nih. Kayak platingan juga belum maksimal secara nggak langsung. Sementara dari RLG masih coba untuk bertahan terlebih dahulu. Oh, rotasinya ke arah atas kah? Daki ditabrak? Wah, sepertinya akan coba di follow up. Ingat Daki udah gak punya flicker, final stage-nya pun masih gagal untuk bisa membuat dirinya punya spell farm minimal. Tapi Turtle tanpa ada kontes dimiliki oleh Axe. Throwboy akhirnya Shadow Kill karena Radan yang gak ada cover di sana. Membuat point kill ke-8 dipegang. Kenapa? Garuk kepala. Kenapa sih? Gue jadi Kiminya akan pusing banget sih, Dit. Gue akan jadi Kiminya akan pusing banget. Kenapa? Pertama, gue belum bisa ngedeal damage, poking gue lama, farming gue nggak bisa. Ditambah lagi ngandelin Moskov juga
butuh farming. Pusing jadi ruang farming sempit, nggak punya apa-apa. Serba salah lah ya kelihatannya. Apalagi di target terus ya kayak gini. Wah, ini udah terpaksa menggunakan Tectonic Chest, tapi lagi-lagi ditutup dengan Girls Far Away. Ditangkap oleh Speedy. Dengan begitu cepatnya Lantern Flare menyambut. Kemana Hehe mau pergi? Plus ditambah juga dia udah langsung bikin ke arah Sky Piercers kan. Core itemnya juga untuk Chusin di gold lane nih ya. Lebih cepat lagi ya jadinya. Iya. Oke, dan ini masih non-stop. Annihilation yang coba dilakukan oleh Axmena. Dorongan dengan Feather Ice Strike mencoba untuk menjebol turret bagian tengah dan juga menguasai area purple buff. Ini nggak mudah harusnya untuk RLG. Harusnya ya, ini udah mulai di center-center lagi. Speedy-nya juga leluasa banget. Dia, Tuh. woi, gak apa-apa dikasih kayaknya. Nggak apa-apa, Kuanok ya Mega. Wah, Tapi Troboy nggak punya. iya ya, purple buff gak ada soalnya ya. Purple Buff-nya diambil sama Radiant Legend tadi. Oke, tapi Lord's Pathway untuk Daki. Terpaksa untuk menghindarkan, masih cukup aman harusnya. SOD masih miss. Dan untuk kali ini, Flash Scream nggak merelakan Daki untuk pulang dengan mudah. Meskipun ada Alpho yang memberikan cover, Feather Ice Strike. Hit terakhir yang dibutuhkan, gagal untuk bisa melarikan diri dari jangkauan area yang besar dari Feather Ice Strike. Dan bahkan kali ini double untuk Alpho. Wah, tapi Kuanoknya juga tadi dia langsung flicker tuh sambil Feather Ice Strike. Terus dia bisa wing bite dan ditabrak. Satu hit. Lagi, lihat gimana Alpho seganas itu mencari target yang ketiga yang dia bisa kantongi juga. Tapi untungnya masih bisa menghindar dengan anti-grabnya. Dan ini RLJS benar-benar dihantam habis-habisan nih. Iya, 5.400. Sekarang udah mulai di-convert lagi dengan keuntungan-keuntungan lainnya yang dipegang oleh Axmena. Yang harusnya ini akan menjadi perfect objective turtle sih. Free banget tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan. Alpho pun ini babak belur banget. Kita ngeliat dari RLG yang cukup gas kanan tapi Daki. Waduh, terpaksa ngebuang flicker lagi ya. Dan ini bakal cukup repotkan karena lagi-lagi kita aja belum lihat ada final slash yang on point dari tadi dari Daki. Dan sekarang flicker yang udah nggak ada. Bakal cukup sulit lagi nih untuk bisa escape di next attempt-nya. Ya ini HSN bakal coba untuk kembali dipegang kah? Seperti no way to run, dan itu dia. Masih ada puncture terakhir meskipun Golden Pathway. Coba untuk mengejar kembali SCCN, Final Slash menjadi cover yang manis dari Daki. Feather Ice Strike, kali di belakang Radan. Masih ada flicker, justru malah Daki yang tertinggal. Wah ini Speedy-nya juga udah ngantongin 2 stack lethality lagi. Selama gue lihat Radang punya flicker, itu selalu flicker dipakai untuk defensif. Semua 3-3 flicker terakhir, berarti 120 kali 3 tuh. Plus 1 tectonic charge. Iya, pas Buat satu kabur. teknologi buat kabur. 120 kali 3 berarti 3 menit. 6 menit gue lihat. Udah 6. Iya benar 6 menit 3-3-nya buat flicker defensif. Buat kabur ya. Iya. Karena memang nggak bisa inisiasi juga sih, berat dia. Mau ngasih efek cancellation ke belakang juga dia nerima damage-nya terlalu banyak. Dan ternyata tetap ya walaupun memang ada Chusin di gold lane, masih ada glowing one juga yang disematkan. Walaupun magic power berkurang, tapi Kuanok Wow, masih digagalkan. Dengan tabrakan yang tepat dari Alpho membuat miss dari Phantom Execution. Pedang keadilan. Pakai pasif itu dia cancelnya. Pakai pasif. ditabrak Ferry kan. Iya, wah mengerikan banget sih kalau gue lihat dari RLG kali ini mereka benar-benar nggak punya nafas sama sekali, Ul. Sama sekali. Mereka kayak kebingungan ya, apa yang harus mereka lakukan. Ya karena mungkin ya salah satu faktornya adalah pergantian pemain juga, pergantian role juga. Yang dimana adaptasi kurang dari 24 jam ini susah bukan main. Susah Iya. di region orang, Betul, nggak bisa ngereng tiap hari. betul. Wah berat banget. Banget ya ini sulit ya untuk RLG sekarang keadaannya, apalagi makin jauh lagi gap yang terjadi juga 7.500. Cecen sekarang udah mendapatkan cara brute force-nya, tapi apakah itu menjadi sebuah jawaban pasti untuk dia bisa survive? Kayak tadi dia masuk sendiri, lawan 4 mau brute force-nya 5 juga kayaknya susah deh. Tapi emang targetnya tadi karena Kuanok yang hampir juga bisa didapatkan Tapi ya. ada backup-an. Tapi ada backup-an. Dan sekarang udah mulai one-sided game bisa dibilang karena Axmena tanpa hentinya mereka udah nguasain semua sumber gold yang bisa didapatkan dari LGSI. Bahkan sekarang Lord-nya masih belum coba di kontes. Ada Feather Ice Strike yang begitu menyakitkan. Solo Surprise. kill. Karena bagian bawah. Dan sekarang Daki pun terpaksa untuk membuang flickernya. Tapi kembali dikejar dengan mega kill di tangan dari Speedy. Terus menerus lethality-nya aktif. Galak banget bang ini X-Mena. Bahkan ditungguin solo kill yang dilakukan oleh Kuanok atas hilangnya Daylight. Bahkan satu kunci untuk bisa split push dari sosok Moskov pun ini jadi berat banget. Tapi jujur emang dari kemarin X-Mena, Kuanok ya, itu bersinar banget. Kuanok dari kemarin menjadi salah satu spotlight buat gua jujur. Di antara yang lain malah Kuanok sama Alpho doang. Kuanok sama Alpho. Tapi Alpho nggak se skillau itulah. Tapi Kuanok dia positioningnya bagus, dia tahu banget dan
kalau kita liatin pemain Parsha kayak Kwanok ini, dia tuh tahu banget cara main Parsha. Karena skillnya hampir nggak pernah miss sebelum Federer Strike. Ya terus juga dia mainin pasifnya ya. Iya. Tapi damage-nya udah nggak main-main juga. Lihat gimana dua tetesannya ngebuat HHN sama Raden mau nggak mau dipaksa untuk mundur. Dan ini harusnya oleh defense satu persatu dilucutin sih. Iya dan karena ini nggak glowing buat Kwanoknya. Dia pure damage, dia langsung dapat lightning, Genius juga. Karena glowingnya di speedy. Iya. Oke, dan kembali ada percobaan yang dilakukan oleh Axeman sambil menunggu juga datangnya Lord yang pertama ya, mendekat sekarang ke arah bagian base red mid lane. Trillion push lagi, ini bawahnya agak sedikit delay aja. Cuman lumayan lah, wah setetes lihat Radannya langsung panas dingin ya, mundur lagi. Base turret tengah bakal siap untuk menjadi target terlebih dahulu dari Axemana yang harusnya setidaknya pada set. Wow, Daki memang mencoba untuk mendapatkan banyak target tapi nggak ada yang bisa dimakan karena dia sendirian loh. Iya, bawahnya bakal jadi target berikutnya oleh Axemana. Dan seperti apa defensif yang bisa dilakukan oleh RLG dengan hanya menyisakan 4 pemain saja untuk saat ini. Dan kali ini akan coba dipaksakan karena seorang diri Throwboy terlalu dalam sepertinya. Dan memang terkena efek stun tadi, membuat dirinya nggak bisa memainkan Core Shadow-nya. Tapi masih ada Super Wave Minion dengan Catapult yang akan coba di-cover kah. Ingat mereka nggak punya Marksman yang bisa memberikan hit turretnya. Tertangkap dengan Enter Flare, berhasil dibungkus. HHN nggak bisa selamat. Wow, gila lihat permainan dari center sekarang main ya. Dan bahkan kalau gue lihat dari Throwboy, ini bukan pertama kalinya dia nge-throw. Gue juga udah sempet lihat. Gak sesuai sama Niken loh. Iya, tapi kalau ngomongin Kwanok lihat. Kwanok selalu gunain soft skill dengan wanita. Wah, ini udah sakit banget. Masalah Talivia udah stuck di angka 50. Dan bahkan sekarang mereka mencoba untuk memaksimalkan meskipun Wave Minion baru saja mendekat ke arah bagian base. Tapi base threat kedua dikantongi oleh Axemana. RLJSI dibuat tak berdaya di hadapan dari pemain-pemain Axemana. Tapi respect Moskov sih menurut gua. Tetap harus respect Moskov. Dari tadi Moskovnya memang nggak dapetin apa-apa. Tapi farmingannya dia lancar loh dapetin farlane-nya. Dan kalau gue lihat ngomongin Daylight dia udah Trinity plus Wind of Nature. Iya, dikunci. Tapi cuman masalahnya yang ketemu juga dia kan satu kali point dead kenanya tetes Parsha. Ya. Agak sedikit bingung tuh lane jauhnya juga nih. Tapi emang dari level aja sekarang dikuasain sama Daylight loh. Di atas dari Speedy emang dari tadi udah join terus ya ke dalam teamfight ya. Makanya mau nggak mau tadi Throwboy yang harus jalan lane atasnya juga kan. Iya. Tapi kayaknya nggak ada 2 kali kena surprise karena sekarang udah mulai di cover juga Daylight-nya mau pergi kemana. Ya mau nggak mau ini Dangerous Grass jadi harus dibuka dulu sih vision. Gue shifting sih. Kenapa? Hayabusa ke Kimi, Parsha ke Moskov kalau gue. Iya ya. Udah harus shifting, udah nggak bisa lagi Hayabusanya ke Kimi. Kimi udah pasti mati kok. Weh, tapi kali ini kembali membuka dengan adanya Federation yang digagalkan. Tertancap Spear of Misery, membuat menjadi kerugian. Dan sekarang membeli waktu harusnya untuk RLJS ini. Bisakah kontes ke arah Lord yang kedua yang berhasil didapatkan juga. Melarikan diri dengan Phantom Execution, tapi Daki. Oke, pada Slash terlalu terburu-buru sepertinya. Seorang diri dia maju meskipun ada kapan dengan hehehe. Tectonic Charge gak bisa membuat dirinya selamat. Gue member down, tapi itu membeli waktu untuk Daylight di bagian bawah dapetin inner turret. Meskipun mengejar dengan Crimson Beacon Speedy. Yang sekarang mencoba untuk ditangkap oleh HHN yang masih bisa dihindari Phantom Execution-nya. Gak ada jawaban untuk mereka bisa mendapatkan HHN. Ya karena tadi SOD-nya nggak kena ya, makanya dia mau nggak mau ya harus jalanin lagi. Tapi sekarang Axemana masih punya Lord. Masalahnya Lordnya ini cukup sehat dengan adanya HHN yang tereksekusi. Godlike di tangan dari Speedy. Mereka mencoba untuk memaksimalkan ke arah base, tapi ingat mereka nggak punya marksman. Lagi-lagi siapa yang mau hit? Karena nggak mudah untuk bisa nge-hit base-nya. Dan sekarang Daylight bermain. Daylight berhasil mendapatkan satu, ter-shutdown sudah. Wind of Nature nggak jadi penyelamat dari damage yang dimiliki oleh Speedy dengan Enter Flare-nya. Dan sekarang mereka masih menggempur dengan wave ini yang maju. Oke, nggak ada hitter. Ini menjadi sebuah masalah buat Axemana. Mereka udah berupaya untuk naik ke arah high ground dari RLG, tapi apakah upaya ini bakal berhasil? Coba untuk Dark Wave, Alvo, Final Slash yang memang dibuka, tapi Daki dipanis. Alvo, satu hit yang dibutuhkan, memang masih bisa diselamatkan, tapi base turret udah nggak ada. Axemana, mereka masih coba untuk menggempur dengan wave dari sebuah lini dan sekarang menjadi kemenangan